Ayah wanita itu baru saja meninggal. Ibu tiri datang bersama putri haramnya untuk merebut harta dari wanita itu. Namun siapa sangka wanita ini sangat tidak bisa dianggap remeh. Ah, Lin Youling, kamu gila. Dengarkan aku dengan baik. Selama aku, Lin Youling, masih ada di keluarga Lin, aku akan selamanya menjadi putri keluarga Lin yang sah. Dan kamu hanya bisa minggir. Perilaku wanita yang menunjukkan kekuatan berhasil membuat ibu tiri dan putrinya terkejut. Mereka sebelumnya juga sudah berinteraksi dengan wanita itu. Dulu mereka ingat wanita itu pemalu dan takut menghadapi masalah. Sebelumnya, dia selalu tampil penakut di depan mereka. Lalu bagaimana bisa dalam semalam kepribadiannya berubah begitu drastis? Ternyata wanita itu telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, wanita itu secara tidak sengaja mengetahui rahasia sang tunangan dan anak haramnya. Mereka berusaha menutupi skandal ini. Dan dengan kejam mendorong wanita yang sedang hamil 3 bulan ke dalam kolam renang. Wanita itu tidak bisa berenang. Dia berjuang keras di dalam air sambil berteriak minta tolong. Namun, tunangannya dan anak haramnya tidak merespons. Karena jika wanita itu meninggal, anak haram itu bisa mewarisi harta kekayaan wanita tersebut dengan mudah. Wanita itu pun tenggelam dan meninggal. Anak di dalam perut juga keguguran karenanya. Tunangan dan anak haram mengklaim bahwa wanita tersebut meninggal secara tidak sengaja. Mereka pikir rencana mereka sempurna. Mereka merayakan dengan gembira karena segera bisa mendapatkan harta besar dari keluarga wanita itu. Namun mereka tidak sadar. Seorang wanita dengan gaun merah sedang berdiri di tengah hujan deras, mengawasi mereka. Aku pasti akan membuat kalian membayar. Ibu tiri di pesta ulang tahun anak haram, berpura-pura sedih. Lalu mengumumkan kabar meninggalnya sang istri secara mendadak. Kemudian segera mengumumkan bahwa harta warisan tetangga akan diwariskan kepada anak perempuan di luar nikah. Saat itu juga, seorang wanita berpakaian mewah muncul dengan anggun. Tunggu dulu. Xiao 8. Jika yang ditunjuk dalam wasiat adalah aku, banyak orang di sana yang seharusnya menjadi milikku. Mimi, secara tampilan polos dan menggemaskan, tetapi sebenarnya materialistis, dan punya senjata pamungkas. Shen Lihua, secara tampilan anggun dan bermartabat, tetapi sebenarnya licik, dan bermuka dua. Liu Niang, kenapa kau ada di sini? Tidak mungkin. Sayang. Dengar nada suaramu. Apakah kamu tidak ingin aku terbangun? Atau takut aku terbangun? HMPH, tentu saja tidak. Sayang, kamu bisa kembali dengan selamat. Saya malah belum sempat senang, adik. Hari ini ulang tahunmu. Saya kasih kamu hadiah ulang tahun, coba lihat, suka tidak? Niu, kamu. Berani-beraninya memanggil saya pelacur? Adik, kamu ngomong apa sih? Ini jelas-jelas tulus. Bagaimana bisa disebut pelacur? Tan, itu kan memiliki makna yang sangat baik. Jangan-jangan kamu salah paham seperti orang buta huruf itu ya? Kamu. Aku tentu saja tahu tentang Zitan. Kalau begitu, adikku, terima saja. Cepat terima saja dariku. Anak baik, kenapa kamu keluar rumah sakit tapi tidak memberitahu mama? Ibu baik-baik saja, pergi menjemputmu ya. Masalah kecil seperti ini tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Tapi setelah aku selesai menulis ini, sepertinya banyak hal yang terlupa dalam pikiranku. Sayang, kamu masih ingat kan? Bagaimana aku jatuh ke air dulu? Apakah aku secara tidak sengaja jatuh? Atau aku ditarik masuk ke dalam? Nona Yu, kamu bisa kembali dengan selamat, itu sudah merupakan kemurahan dari Tuhan. Hari ini benar-benar hari yang penuh kebahagiaan bagi grup Lin. Apakah kita bisa berbicara di rumah nanti? Yang datang hari ini adalah orang-orang besar yang penuh kasih dan berpengaruh. Apapun yang ada dalam pikiranmu, simpan saja baik-baik. Dengar tidak? Adik, yang tadi saya katakan hanya bercanda. Jangan terlalu dipikirkan. Bagaimana bisa begitu? Tapi kakak benar-benar keras nasibnya ya. Bahkan tidak tenggelam.
Mungkin langit merasa orang yang harus mati pasti ada alasannya. Benar kan, adik? Selamat ulang tahun. Ah. Lin Youning, kau sedang apa? Maaf. Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Kepalaku masih sedikit pusing. Tidak menyangka menjadi seperti ini, maaf ya. Anak haram itu pergi ke toilet untuk merapikan pakaiannya. Tanpa ia sadari, wanita itu sudah menyiapkan sesuatu di toilet untuk anak haram itu. Kejutan besar. Anak haram itu membuka kotak hadiah. Di dalamnya terdapat gaun yang dikenakan wanita itu saat didorong ke kolam renang. Anak haram itu terbayang wajah wanita itu sebelum meninggal. Seketika bulu kuduknya merinding. Dan wanita itu muncul di belakangnya saat itu juga. Adik, jika kau menyukai Lujian, aku bisa membiarkanmu. Hanya seorang pria saja. Sampai harus mencuri milikmu. Kau tidak amnesia. Anak haram itu bertemu wanita, tidak pura-pura amnesia lagi. Jadi dia memutuskan untuk pasrah saja. Dengan wajah penuh kemenangan, menyatakan bahwa dia memang ingin merebut semua milik wanita itu. Pria dan harta, semuanya ingin dia dapatkan. Meskipun dia mengakui dengan sengaja mendorong wanita itu ke kolam renang. Wanita itu pun tidak berani berbuat apa-apa padanya. Wanita itu malas membuang waktu dengannya. Dia mengangkat tangannya dan memberikan tamparan keras padanya. Anak haram tidak bisa mengalahkan wanita. Lalu mencoba merendahkan wanita dengan kata-kata. Mengejek tubuh wanita yang tidak sebaik dirinya. Dia pikir dengan gerakan jari, dia bisa merebut tunangannya. Tapi dia tidak tahu, apa yang dia katakan ini. Semua ditampilkan secara langsung oleh wanita itu. Kepada para tamu yang hadir. Wanita itu sengaja memprovokasi anak perempuannya. Agar anak perempuannya itu sendiri yang membongkar lebih banyak skandal. Anak perempuannya yang ber-IQ minus itu memang terjebak dalam perangkap wanita itu. Jangan mengira kau bisa mewarisi harta itu hanya karena kau kembali hidup. Ku beritahu yang sebenarnya. Bukan hanya lelaki milikmu. Dan semua yang kau miliki akan kurebut. Kau mau apa lagi padaku? Semua orang sudah melihat, kan? Maksudmu apa sih? Remotenya mana? Tidak ada remotenya. Cabut kameranya. Cepat. Jangan rekam lagi. Gadis hasil hubungan gelap yang dengan susah payah membangun citra gadis baik di hadapan orang banyak. Pada saat ini, citranya runtuh total. Gadis hasil hubungan gelap akhirnya menyadari dia telah terjebak. Dia sangat marah dan berusaha untuk menyerang wanita itu. Hasilnya bisa ditebak. Liu Yuning, kamu sedang apa? Kasihan, benar-benar wanita jahat yang pantas mendapatkan pasangan seperti itu. Tampaknya klasifikasi sampah yang dilakukan oleh Yu Lao cukup baik. Teman-teman, mengingat apa yang kalian lihat sekarang. Saya secara resmi mengumumkan, mulai sekarang saya dan Lujian membatalkan pertunangan kami. Lihatlah dirimu sendiri dulu. Kalau bukan karena kamu membawa nama putri tertua dari keluarga Lin. Meskipun saya masih jomblo, saya tidak akan menikahi perempuan sialan seperti kamu. Hari ini saya akan bilang padamu. Aku dan Menggola yang benar-benar saling mencintai. Hari ini bukan kamu yang akan membatalkan pertunangan kita. Aku yang akan menceraikanmu. Cari mati kau. Kau perempuan jalang, berani memukul anakku? Kita lihat saja, mulutmu akan kusobek, nenek tua. Aku benar-benar tidak tahu ledakan dari fandom mana yang membuatmu muncul, perempuan tua. Jangan kira aku tidak tahu, kau menggunakan uang milik keluarga kami untuk membiayai para mahasiswa laki-laki itu. Benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seluruh keluarga itu berselingkuh, jangan menuduhku tanpa bukti, omong kosong. Aku beritahu kamu, karena sekarang aku kembali, perusahaan akan segera menyelesaikan serah terima. Kau mimpi. Kau yang tidak tahu apa-apa, apa hakmu masuk perusahaan? Karena aku Lin Youning, pewaris tunggal grup Lin. Baiklah. Aku memberimu satu kesempatan. Keluarga Zhao di Beijing akan memilih koperasi pesanan senilai puluhan miliar di Qincheng beberapa hari lagi. Jika kamu berhasil mendapatkan pesanan ini, maka saya akan mempertimbangkan untuk menyerahkan perusahaan ini padamu, HM. Kamu juga seorang putri bangsawan. Tentu saja punya kualifikasi untuk membuktikannya. Mengenai siapa yang akhirnya berhasil mendapatkan pesanan ini. Itu belum tentu. Baiklah, kita lihat saja nanti. Untuk kali ini, mitra kerja sama jeruk nipis yang kami pilih adalah Miss Lin Manbo dari grup Lin Jialinshi. Tuan Zhao memang memiliki mata yang tajam. Mengenal Nona Jun Renyouning. Apa yang kamu katakan? Karena Lin Yuning tidak mau menyerah. Jangan bilang kami menindas yang lemah. Lagi pula, kami ini sudah menikah. Jangan bilang aku tidak ada rasa kasihan. Aku bisa memberimu satu kesempatan.
Bagaimana kalau kita main beberapa pertandingan? 2 dari 3 kemenangan. Asalkan kamu menang. Pesanan akan aku serahkan padamu. Sampai jumpa, Kak. Tapi apa yang akan kita mainkan, itu aku yang akan memutuskan. Baiklah, aku setuju. Tapi tidak perlu sampai 3 pertandingan. Kemenangan ganda, asalkan kalian berdua bisa menang 1 ronde. Saya anggap kalian menang, katakan saja. Mau tanding apa? Kartu ganda A. Aturan kartu. Maaf, sedikit lebih tua dari kamu, lanjutkan. Baiklah. Astaga. Sudah 3A. Setidaknya ini 3 kartu sejenis. Keberuntunganmu luar biasa. Hasilnya sudah jelas. Nona Lin sudah kalah. Tidak mungkin ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. 1A lagi. Keberuntunganmu memang tidak hanya kamu yang rasakan, teruskan. Bermuka tebal. Aduh, maaf ya. Keriting hati sampai ke aku. Kalau tidak, kamu masih bisa dapat kartu berurutan. Memang agak tidak enak. Tapi tetap harus kuterima kasih karena sudah mengantarkan keriting hati. Kalau tidak, bagaimana mungkin kartu hati hitam sampai ke tanganku? Menyatu dengan kartu asku, saya sudah memiliki 4 kartu A. Setidaknya itu adalah Royal Flush. Kartu tersembunyi Liu Ning adalah Spade 3. Paling-paling hanya berusaha untuk menang. Saya tidak pernah menyangka pertandingan pertama akan seketat ini. Benar-benar menarik. Kalau begitu, karena belum ada pemenang. Bagaimana kalau langsung buka kartu saja? Saya tidak keberatan. Tunggu. Kenapa jadi takut? Kita sudah memasang taruhan, kan? Tanpa taruhan, bagaimana bisa? Apa maksudmu, Lu? Selain pesanan ratusan miliar dari Tuan Xiao, bagaimana kalau kita tambah sedikit tantangan? Katakan, kamu bertaruh apa? Jika kamu kalah, berlutut di depan semua orang dan tirukan suara anjing 3 kali. Biar semua orang senang. Aku belum pernah lihat anjing pakai gaun malam bagaimana cara dia menggonggong. Apa? Takut? Tadi kamu bukannya kelihatan sombong? Kamu tidak punya nyali sedikit pun. Kamu datang untuk menghadiri acara perekrutan apa? Sungguh memalukan. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Tapi jika kalian kalah, kalian harus berlutut di depan semua orang dan teriak 3 kali, aku adalah yang terkecil. Tenang saja, dia tidak akan menang di ronde ini. Baiklah, saya setuju. Kartu terakhir saya adalah Red Star A. Sekarang aku punya 4 kartu A. Kau mau melawan saya bagaimana? Ini adalah sihir full house. Benar-benar tidak menyangka di perjalanan ternyata 4 kartu A. Ini kartu terbesar selain di kota dongeng. Pertandingan Tuan Muda Sao sepertinya akan berakhir lebih cepat hari ini. Kapan Bapak punya waktu? Kita tanda tangani kontrak pesanannya. Tunggu, aku belum mengeluarkan kartu terkuatku pun. Kalian berdua begitu yakin aku akan kalah? Kau keluarkan kartumu. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa mengalahkan aku. Keberuntunganmu memang bagus hari ini, tapi sepertinya keberuntunganku lebih baik. Terserah. Tuan Lu adalah ahli permainan di Qin Cheng yang terkenal. Dalam hal mengocok dadu saja, dia belum pernah kalah. Lalu kenapa tidak perlu menantikannya lagi? Lima pasang satu. 5 pasang sudut. Kalau begitu, Liu Ning, berapapun jumlah sudutnya, kau tak akan mengalahkanku. Lampu kedipnya terlalu lemah. Bisakah kau ganti? Tentu saja. Bertele-tele. Lambat sekali. Jangan sok tahu di sana. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan menunjukkan sekali. Sok tahu. 51 adalah angka terkecil. Meskipun kau bisa mendapatkan 5 angka 1. Aku akan menghitungnya.
Lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Maaf. Tadi tenagaku agak berlebihan. Dadunya pecah satu. Kalau begitu, dia hanya punya 400 juta. Sedikit lebih kecil dari jumlah yang seharusnya. Ini masih bisa. Sungguh tak terduga. 400 juta, hanya sedikit lebih kecil darimu. Kali ini keberuntunganmu baik. Aku berharap keberuntunganmu akan terus berlanjut saat kartu dibagikan. Kartu kotor, ajarkan kartu. Maaf. Sedikit lebih besar darimu. Teruskan, baiklah. Nona Lin, peluang menang kali ini kecil. Benar, ini sudah kartu ketiga. Semua kartu sembarangan. Ah, terus panggil kartu. Tambah dengan kartu bawah. Sekarang saya punya 3 kartu A. Setidaknya saya punya 3 burung. 0 menang 0-3 semua hei. Tidak ada harapan untuk menang. Ini saya yang minta untuk melanjutkan. Ya Tuhan, sudah 3A. Setidaknya ini 3 sejenis. Keberuntungan saya luar biasa. Hasil sudah ditentukan. Nona Li pasti kalah. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Hanya 1 as. Sepertinya keberuntunganmu saat mengocok dadu tadi sudah habis. Beruntung. Bukan hanya kamu seorang. Lanjutkan. Bedegung. Aduh, maaf ya. Tentu saja, baru saja saya dapatkan. Kalau tidak, kamu masih bisa menjalani urutan yang lebih lancar. Saya benar-benar merasa agak malu. Namun, saya tetap harus berterima kasih karena sudah menyimpannya di Fang Pinggong. Kalau tidak, angin buruk ini akan sampai ke Heitao Go. Nona Lin sekarang ada di Heitao Shiguokuan. Tuhan, apakah itu Watu Washun? Apa yang kamu katakan? 3 kartu pertama di jalan sudah spade semua. Jika Nona Lin ingin menang, harus ada kartu spade 9 di tangan bawahnya. Ini peluang 1 dari 10.000. Benar, situasi seperti ini hampir tidak mungkin terjadi. Apalagi dengan kartu bawah saya. Sekarang saya sudah punya 4 kartu A. Setidaknya ini adalah kemenangan penuh yang luar biasa. Kartu terakhir tahun ini adalah spade 3. Paling-paling hanya bisa dianggap seimbang. Raja ingin menang. Aku tidak pernah membayangkan pertandingan pertama akan serumit ini. Sungguh luar biasa. Karena sekarang belum ada pemenang. Bagaimana kalau langsung membuka kartu saja? Saya tidak keberatan. Tunggu sebentar. Tunggu. Kenapa jadi pengecut? Kita sudah berada di meja judi. Tanpa taruhan bagaimana bisa? Apa maksud Tuan Lu? Selain pesanan miliaran Tuan Zhao. Bagaimana kalau kita menambahkan sedikit tantangan lagi? Jika saya tidak salah ingat, taruhanmu yang terakhir belum kamu penuhi, kan? Kali ini saya pasti akan menepatinya. Jangan hanya bisa bicara. Baik, saya setuju. Semua yang ada di sini mendengarnya. Katakanlah, taruhan apa? Jika kamu kalah, berlutut di depan semua orang dan tirukan suara gonggongan anjing 3 kali. Biar semua orang senang-senang. Aku belum pernah melihat anjing yang mengenakan gaun malam seperti apa suaranya. Apa? Takut? Tadi kamu kan cukup sombong. Kok sekarang jadi ciut begini? Kamu datang untuk ikut seminar investasi apa? Tidak cukup memalukan? Dia itu seperti lalat yang terpotong kepalanya. Tidak tahu hidup atau mati. Jika kamu takut, anggap saja aku tidak pernah berkata apa-apa. Baiklah, aku denganmu. Tapi kalau kalian kalah, kamu harus berlutut di depan semua orang dan teriak 3 kali, aku adalah selingkuhan. Tenang saja, dia tidak akan menang dalam permainan ini. Baiklah. Aku setuju. Kartu andalanku adalah Red Star A. Sekarang aku punya 4 kartu A. Kamu mau bagaimana mengalahkanku? Ini adalah kartu tertinggi, Full House. Tidak menyangka di jalan malah ada 4 kartu A. Iya, ini adalah kartu terbesar setelah kartu si kaya. Aku tidak menyangka 4 kartu A ada padamu. Sekarang kau menyesal? Sudah terlambat. Sepertinya pertandingan Tuan Zhao hari ini akan berakhir lebih cepat. Tuan, kapan Anda ada waktu? Kita tanda tangani kontrak dengan Yunan Fenlong. Tunggu.
Aku bahkan belum mengeluarkan jurus libai. Kalian berdua begitu yakin sekali. Kataku keras kepala. Benarkah? Kalau begitu, akan kubuat kau mati. Kau mau apa? Aku ingin melihat bagaimana caramu mengalahkanku. Keberuntunganmu memang bagus hari ini. Tapi sepertinya keberuntunganku lebih bagus lagi. Sekop 9. Ternyata di tangan Miss Lin ada sekop 9. Straight flush. Tidak mungkin. Padahal saya baru saja curang. Dasarnya jelas sekop 3. Bagaimana bisa jadi sekop 9? Bagaimana kamu tahu dasar saya itu apa? Apa kalian benar-benar berpikir bahwa saya tidak tahu tentang aksi kecil kalian? Dulu, saya adalah ahli membujuk istri ketiga di industri, peringkat top 3. Demi menangani klien penjudi, saya sering bergaul di meja judi. Dengan trik sepele seperti itu, kalian masih jauh. Benar, bagaimana Tuan Lu tahu kartu apa yang dimiliki Nona Lin? Apakah kalian curang? Ya, kalian curang. Tidak mungkin. Aku hanya menebak. Oh, kamu pandai sekali menebak. Kenapa tidak menebak kalau kamu akan kalah? Ronde ini tidak berlaku. Berani tidak main lagi satu ronde? Katamu tidak berlaku ya sudah tidak berlaku. Banyak sekali mata yang memperhatikan. Ya, kalah ya kalah. Masih mau curang? Karena ini adalah pertandingan. Harus adil dan jujur. Saya tidak ingin mitra saya adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Baiklah, kali ini kami mengaku kalah. Tapi di ronde berikutnya, kamu akan menyesal. Orang ini latar belakangnya apa ya? Kamu saja nggak kenal? Juara wanita biliar seprovinsi. Di seluruh negeri, dia masuk top 10 loh. Kalau secantik ini, Lin Yuning pasti kalah deh. Begini deh. Kalau dia bisa menang di ronde ini, aku bakal makan meja biliar ini. Mencari orang lain untuk bertanding. Ini sangat tidak adil. Kita sebelumnya tidak pernah bilang tidak boleh mencari bantuan dari luar. Kau juga bisa mencari. Aku tidak masalah. Nona Lin, apakah Anda meminta bantuan dari luar? Siapa yang bisa dia temukan sih? Dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Saya bisa melakukannya sendiri. Silakan dorong bola untuk memutuskan giliran pertama. Su Xiaoting memulai pukulan. Kenapa berhenti? Tampaknya rencana teknis dari awal tidak dirancang dengan baik. Ini adalah 4 elemen kecepatan. Ini adalah 4 elemen monster. Keempat arah bola putih sepenuhnya terhalang oleh bola Su Xiaqiang. Kecuali dia memukul bola induk kembali. Tapi kalau begitu, setidaknya harus memantul di bantalan 1, 2, 3, 4 baru bisa mengenai bola sasaran. Bagaimana cara memukulnya? Memantul 3 kali. Itu terlalu sulit. Tidak mungkin sama sekali. Tidak hanya itu. Su Xiaoting tampak sedang bertahan. Sebenarnya langkah berikutnya adalah langkah yang bagus. Selama Niu Niu membuat kesalahan, rute pukulan yang dia lakukan sebelumnya akan terbuka. Ini 2 keuntungan dalam 1 langkah. Nona Lin, jangan bilang saya tidak memberi kamu kesempatan. Sekarang giliranmu untuk mengembalikan bola. Ayo, apakah kamu bisa? Kalau tidak bisa, cepat pergi. Orang ini kadang-kadang memang tidak tahu diri. Tanpa kamu, kalau aku jadi kamu, lebih baik menyerah saja sejak awal. Kalau tidak, nanti bahkan bola pun tidak akan bisa kau pukul. Itu akan sangat memalukan. Kau terlalu percaya diri. Kau banyak bicara. Kau keras kepala sekali. Kita lihat saja sampai kapan kau bisa sombong. Ini bola tak teratasi. Mending menyerah saja. Kalah dari Shen juara, nggak memalukan kok. Tak teratasi. Pukulan bagus, tertimpa musim gugur yang mendalam. Lidah tajam terus berbicara. Aku ingin lihat seberapa hebat kamu sebenarnya. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Hari ini saya sedang senang. Mari beri saya pelajaran yang bagus. Maaf ya.
Saya terlalu terhanyut. Tidak sadar. Aduh, ini terlalu jelas. Sungguh tidak tahu malu ya. Kalau sudah memanggil bantuan eksternal sih, masih pakai tipu daya? Tidak apa-apa? Bisakah dilanjutkan? Tidak apa-apa. Kalau tidak bisa bertarung, menyerah saja. Ya, menyerah lebih cepat saja. Aku masih menunggu kau meniru suara anjing. Daripada begitu, lebih baik kau pikirkan di mana kau akan berlutut nanti. Hahaha, aku kira kamu punya kemampuan yang besar. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang bahkan tidak bisa mencapai bola. Liu Niang, kali ini kamu pasti kalah. Eh, kenapa bisa begitu? Kita harus tetap menunjukkan sedikit sikap kesatria. Kasih dia satu bola. Ayo, satu tembakan lagi. Zimo. Bahkan stik saja sudah tidak bisa diangkat. Liu Ning, lihatlah dirimu sekarang. Apa bedanya dengan orang yang sudah tidak berguna? Bagaimana kalau begini saja? Sekarang, berlutut dan sujud padaku. Aku akan memberimu satu kesempatan. Satu tangan sudah cukup. Tanganku tidak lincah. Mulutku masih lincah. Ku ingin melihat bagaimana caramu. Bermainlah yang baru untukku. Kalian masih terlalu lemah. Apa? Dia akan menggunakan tangan kirinya untuk bermain bola? Itu tongkat tangan kiri. Tong kiri. Meskipun tong kiri sulit untuk mengendalikan kekuatan dan akurasi bagi orang biasa. Tapi saya dengar ada beberapa pemain biliar jenius yang bisa mengontrol kekuatan dengan presisi menggunakan tangan kiri. Latihan tangan kiri sama seperti tangan kanan. Kamu yang cacat bahkan dengan tangan kanan yang lebih buruk daripada tangan kiri yang cacat. Bagaimana bisa memainkan bola dengan baik? Apa yang bisa kamu mainkan dengan itu? Saya rasa kamu hanya berpura-pura saja. Kalau begitu kamu akan kecewa. Ternyata benar-benar senjata tangan kiri. Kamu sebenarnya bisa atau tidak sih? Jangan-jangan dia terdesak sampai nekat. Bahaya, Kak. Tangan kanannya bahkan tidak memegang bola sama sekali. Tangan kiri pun sudah tidak bisa menyentuh bola. Lihat dia sangat hati-hati. Kalau dia sampai tidak bisa menyentuh bola sama sekali. Apakah ini harus direkam dan diunggah ke internet? Agar semua orang bisa senang-senang? Hahaha, tidak bisa mengenai bola, ya? Lihat gerakannya. Apakah dia benar-benar bisa dengan stik tangan kiri? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Apakah dia benar-benar bisa dengan stik tangan kiri? Bagus sekali. Tidak kusangka bahkan juara provinsi pun kalah darinya. Ini tidak mungkin. Liongning itu hanya seorang sampah yang bahkan tidak pernah memegang stik bola. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan stik kiri? Stik bolanya ada masalah. Stik bolanya ada trik. Tuan Zhao, kami meminta untuk memeriksa stik bolanya. Tidak kusangka dia memanfaatkanmu demi kemenangan. Kamu bisa menggunakan segala macam cara yang rendah sekali. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu pikir semua orang seperti kalian, menjijikkan? Kalau begitu, izinkan kami memeriksa tongkatnya. Tidak berani, ya? Merasa cemas, ya? Nona Lin, apakah Anda bersedia menunjukkan tongkat golf Anda kepada kami? Hanya omong kosong. Bagaimana? Ada masalah dengan stiknya? Stiknya tidak ada masalah. Bagaimana mungkin? Jika stiknya tidak ada masalah, saya mengumumkan bahwa dalam pertandingan ini, Nona Lin Yuning menang. Sampaikan pemberitahuan. Beritahu orang di belakang untuk bersiap lari. Lin Yunian, ya. Sebelumnya aku memang meremehkanmu. Tidak menyangka kamu bisa menang dua pertandingan hanya dengan keberuntungan. Tapi setidaknya kamu punya sedikit kemampuan. Namun kali ini, kamu tidak akan punya keberuntungan sebaik itu. Jangan banyak bicara. Gunakan saja jurusmu. Pesanan pakaian putih. Ternyata suka sok cool, ya. Baiklah.
Ini adalah juara tinju wanita dari Dashamen, Zhang Jingnan. Saya dengar dia dulu adalah istri harimau. Suka banget sama seragam militer. Dia satu-satunya juara tinju wanita yang tak terkalahkan. Bajingan, kali ini saya akan lihat apakah kamu beruntung atau pukulan juara tinjunya yang keras. Kakak, saya tunggu untuk mengumpulkan mayatmu. Zhang Jingnan sekali pukul bisa memiliki kekuatan hingga 500 jin. Apakah Liu Ning punya kesempatan menang? Hahaha, dengan tubuhnya yang kurus itu? Masih ingin mengalahkan juara tinju. Itu mimpi di siang bolong. Tuan Lu, demi sebuah pesanan. Apa perlu aku sampai begini repotnya? Tidak masalah. Asalkan dia mau mengakui kekalahannya sekarang. Lalu berlutut dan sujud 3 kali kepadaku dengan keras. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Maaf sekali. Keahlian bertarungmu kira-kira setara dengan 2. Adik. Tunggu aku akan membantumu merebut kembali semuanya. Berpura-pura kuat, ya. Kali ini, aku akan membiarkanmu mati seburuk-buruknya. Pertandingan ini dibagi menjadi 3 ronde. Kedua petarung dapat menggunakan teknik serangan yang mereka kuasai. Siapa yang lebih dulu jatuh dan tidak bisa bangun, dianggap kalah. Tunggu dulu. Tinju dan tendangan tak mengenal mata. Nanti kalau berkelahi, pasti kedua belah pihak akan mengalami luka. Aku takut beberapa orang nanti hanya terluka sedikit, lalu seperti anjing nakal yang terus menempel padaku. Itu tidak baik. Maksudmu apa? Surat pernyataan hidup mati, menang kalah itu urusan manusia. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Kau berani menandatanganinya? Baik menentukan menang kalah, juga menentukan hidup mati. Surat pernyataan hidup mati ini tidak ada candaannya. Ini sudah sampai titik mati. Sepertinya Tuan Lu benar-benar bertekad untuk membunuh Lin Youning. Kalian berani menandatangani? Apa yang tidak berani kulakukan? Baiklah. Kutunggu ucapanmu itu. Bicara apa? Kalau berani, hadapi aku secara langsung. Belum makan? Bagaimana bisa sampai meninggalkan rumah? Masih buang waktu untuk hal-hal seperti ini? Pukul aku sekerasnya. Kalau sampai mati, itu tanggung jawabku. Cari kelemahan. Jepit tenggorokan, buat suara rendah. Tepat di tengah kedua rusuk. Zhang Jingnan cepat bantu aku bangun. Biarkan aku yang melakukannya. Ayo. Apa? 2 lawan 1 menang? Tadi itu aku anggap kamu menang. Dia ini juara emas kejuaraan dunia UFC. Juara tunggal tanpa batas Daniel. Dia itu Daniel. Memang, mendengar 1000 kali tidak seperti melihat langsung. Dia sangat hebat. Tentu saja, saya sudah mempelajari seni bela diri campuran sebelumnya. Daniel ini bisa dibilang adalah orang paling hebat di kawasan barat. Tidak ada yang setara. Dia pertama kali mengikuti UFC dan langsung mengalahkan juara sebelumnya dengan Ko. Dan tahukah kamu, berapa lama dia melakukannya? 9,5 detik. Dia hanya membutuhkan waktu 9,5 detik untuk mengalahkan juara sebelumnya, Li Biluo, dengan Ko. Dan dia terlalu berbeda ukuran tubuhnya dengan Lin Youning. Jelas mereka tidak selevel. Nona Lin kali ini sepertinya akan berakhir buruk. San Yu, pukul aku dengan keras. Tidak perlu ragu. Ini. Ada apa dengan sekitarnya? Orang asing ini sepertinya bukan tandingan Lin Youning. Hei, lihat, benar-benar dipukul. Situasinya tidak stabil. Dani kenapa ini hari ini? Sayang, jangan khawatir. Ini sedang mengumpulkan tenaga. Mengumpulkan tenaga. Mixed Martial Arts. Hadiah pemeliharaan. Mencari waktu yang tepat. 1 gerakan lebih baik dari 1 serangan. Gerakan. Ternyata. Kesempatan bagus. Pukulan yang bagus, hebat. Kamu pecundang. Lagi. Daniel, pelan-pelan untukku. Pelan-pelan siksa dia. Aku ingin melihat seberapa keras tulang perempuan jalang ini.
Setiap kali dia meninju, dia akan mundur untuk menjaga jarak. Tenaga kosong. Jadi begitu. Gaya tarung gabungannya ahli dalam mengendalikan jarak dengan lawan. Begitu dipukul dengan pukulan yang tepat, kekuatanmu akan hilang. Kekuatan prosesnya juga akan berkurang drastis. Show. Bodoh. Sepertinya aku hanya bisa mengingatmu sebagai senjata besar. Bajingan bau, kali ini kau pasti mati. Kenapa tidak biarkan dirimu sendiri yang menggunakan teknik itu? Bagaimana aku yang berharga ini bisa bertarung hidup mati dengan orang sepertimu? Lawanmu adalah orang lain. Gunakan saja trik apapun yang kamu punya. Lin Yuni, berhenti sok jagoan. Kamu masih ada satu putaran lagi. Belum pasti siapa yang kalah, siapa yang menang. Tuan Tanaka, akhirnya kamu datang juga. Ini dia gadis menyebalkan ini. Saya masih harus merepotkan Tuan Tanaka untuk menyelesaikan masalah orang Jepang ini. Master Karate Jepang, Tanaka Jiro. Dosen ke-8, tingkat 10. Pernah menghadapi 10 ahli karate sendirian. Selesaikan dalam 10 menit. Tubuhmu tidak tinggi. Tapi bicaramu besar. Apakah nasib seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dua orang sampah itu bisa kalah darimu, babi Cina. Kau bilang apa? Siapa yang kau sebut babi Cina? Berani-berani kau begitu sombong di negara kami? Cari mati kau, bukannya aku menyasar dia. Maksudku, semua orang yang ada di sini adalah babi Cina. Kalian semua hanya layak menjadi pengemis penjilat minuman milikku. Brengsek. Apa katamu? Mencari mati. Kalau tidak terima, ayo datang sini. Hahaha. Pahlawan atau orang sakit, sama saja. Sombong banget. Nona Lin, pukul sampai mati dia. Dengan keberadaanmu di hadapanku, kamu tidak ada artinya. Pertandingan dihentikan. Tidak lihat, ya, pertandingannya sudah dihentikan. Kau masih memukul juga? Setelah diputuskan oleh tim wasit, Nona Lin, pada pertandingan selanjutnya kau tidak boleh menggunakan kaki lagi. Apa katamu? Aku. Dasar tidak adil. Mengapa ini sangat tidak adil? Untuk keadilan, atlet dari Jepang, Tanaka Jiro, juga akan menghindari menggunakan kakinya. Anda harus tahu bahwa dalam pertandingan karate, kekuatan kaki sangat besar. Ini sangat merugikan Tanaka Sensei. Ini omong kosong, kan? Kau pengkhianat bangsa. Nona Liu sudah terluka di tangan kanan. Sekarang saya tidak diperbolehkan menggunakan kaki saya. Haruskah dia hanya diperbolehkan memukul dengan tangan kirinya? Saya menyentuh tangan kanan seseorang tetapi tidak terluka. Tentu saja, jika Anda tidak setuju, Anda bisa memilih untuk menyerah. Dalam hal ini, Pak Tanaka akan otomatis mengirim. Nona Lin memanggilnya. Bunuh dia karena tidak tahu malu. Setuju. Pertandingan lanjutkan. Hei. Lilin sampah. Serangan tidak beradab. Berhenti. Jangan pakai kaki lagi. Segera batalkan kualifikasi pertandinganmu. Nona Lin bisa. Cukup dengan tangan kiri saja, dia bisa membuat penjajah kecil itu tak berdaya, kan? Benar-benar membawa kebanggaan bagi orang-orang kita. Pertandingan ini harus segera berakhir. Yeay. Tidak, Nona Lin keracunan. Segera hentikan pertandingan. Apa kalian tidak melihatnya? Sudah keracunan dan muntah darah.
Nona Lin, tinggalkan saja, tidak sebanding dengan nyawa hanya untuk sebuah pesanan. Benar, selama masih ada gunung hijau, tidak perlu takut kekurangan kayu bakar. Sekarang, pertandingan ini bukan hanya soal pesanan lagi. Jika hanya soal pesanan, saya masih bisa bertahan. Tapi menghina negara kita, Daxia, saya tidak bisa tahan. Margaret, pergi mati. Hahaha. Pahlawan. Dia kalah karena dibekukan. Lin Yongjie kalah. Bagaimana mungkin? Tuan Chen. Pesanan Tuan Xiao sudah milikku, kan? Nona Lin benar-benar patut dihormati. Saya akan segera mengatur orang untuk menyiapkan kontraknya. Segera akan ditandatangani. Tunggu. Kalian mau kemana? Pesanannya sudah kuberikan padamu. Apalagi yang kau inginkan? Kurasa kalian lupa dengan taruhan sebelumnya. Lin Youning. Berbuat baiklah, supaya kelak kita masih bisa bertemu. Tapi pertama-tama, kau harus bersikap seperti manusia. Benar, ilaskan kekalahanmu. Banyak orang yang melihat kita di sini. Berlututlah dan minta maaf. Berlutut, 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 berlutut. Banyak orang melihat di sini. Kamu memang hina. Apa maksudmu? Kamu sedang berlutut untuk orang hina ini, ya? Ini berita dari Limang Wan. Pertandingan ini milik kalian. Taruhan yang kamu keluarkan juga milik keluargamu. Sekarang kalah lalu mengelak. Sifat seperti ini sangat sulit untuk tidak membuat kami meragukan reputasi grup Lin. Begitu mengetahui hal ini, aku akan membuat wanita hina ini membayar 2 kali lipat. Silakan. Aku adalah selingkuhan. Apa katamu? Saya tidak bisa mendengar. Niu, jangan terlalu berlebihan. Saya juga melakukan ini demi kebaikanmu. Kalau tidak, semua orang akan mengira bahwa dia orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau begitu, saya adalah pelakor. Saya adalah pelakor, sudah cukup kan? Hahaha, adik. Kamu dengar itu? Tapi ini belum cukup. Dia harus merasakan penderitaan yang sama sepertimu untuk dianggap meminta maaf. Semua ini baru permulaan. Upacara penandatanganan Miss Lin sudah siap. Lining, jangan kira menang lomba itu luar biasa. Kau pikir bisa mengambil alih keluarga Lin dengan ini? Bermimpi, keluarga Lin. Dengan orang-orang sepertimu ada di sini, keluarga Lin, aku benar-benar tidak menganggapnya penting. Tuan Muda Zhao, silakan. Saya umumkan, mitra kerjasama pesanan senilai 10 miliar kinceng adalah Nona Lin Youning. Tunggu sebentar. Dia tidak bisa mewakili keluarga Lin. Ada masalah? Orang yang berdiri di depan kalian ini sebenarnya bukan Lin Youning. Dia bukan Lin Youning. Maksudnya apa? Nyonya Lin, kata-kata seperti itu tidak bisa sembarangan diucapkan. Sekarang saya berdiri di depan kalian. Kalian bilang saya bukan Lin. Apa bukti nyata yang kalian punya? Atau kalian tidak terima kalau saya begitu saja menerima tantangan ini? Jadi kau menjebakku, menuduhku tanpa bukti. Kau memang pandai bicara. Tetapi justru itu membuktikan kau bukanlah Lin Ying. Walaupun kalian mirip. Tetapi kepribadian kalian sangat berbeda. Benar. Sebelumnya, wanita murahan itu berani sekali berbicara padaku seperti itu. Lagi pula, sekarang teknologi operasi plastik sudah begitu maju. Mau mengubah penampilan jadi seperti dia juga bukan hal yang sulit. Tapi saya lihat kamu sebenarnya hanya seorang pencuri dengan niat jahat, yang ingin memanfaatkan wajahnya untuk meraih keuntungan. Baiklah. Kamu bilang saya ini pencuri yang pernah operasi plastik. Itu benar. Meskipun saya tidak tahu kamu, mengapa harus menyamar menjadi dirimu, tapi sekarang sudah terlambat jika kamu ingin menyesal.
Dokumen ini sangat familiar. Saudara-saudara, ini adalah konfirmasi saat dia menyamar sebagai Lin Youling saat keluar dari rumah sakit. Dan ini adalah tanda tangan di buku harian Yuning. Tanda tangan di kedua dokumen ini. Tulisan tangannya memang berbeda sekali. Jangan-jangan dia benar-benar penipu. Jadi begitu. Kau tidak hanya menipu sebagai Lin Youning, tapi juga ingin mewakili Lin untuk menandatangani kontrak. Benar-benar licik, tipu daya yang luar biasa. Sangat licik. Begitu ya? Kukira begitu. Lin Youning sebelumnya adalah orang yang payah dalam olahraga. Tidak mungkin dia bisa mahir dalam segala hal. Ternyata dia penipu. Hanya bermodalkan tanda tangan, kalian sudah memastikan aku bukan Lin Youning? Dasar penilaian yang sembarangan. Kau benar-benar keras kepala. Buktinya sudah jelas di sini. Kamu masih berani mengelak? Kalau begitu, coba katakan apa yang sebenarnya terjadi. Memang benar, Nona Lin. Masalah ini berhubungan dengan penandatanganan kontrak pesanan. Saya harap kamu bisa memberikan penjelasan yang jelas tentang manfaat pemeliharaan dan perawatan. Seperti yang kita semua ketahui, saya sebelumnya koma selama setengah bulan karena terjatuh ke air. Saat itu aku baru saja keluar dari rumah sakit, jadi organ tubuhku belum sepenuhnya pulih. Itu menyebabkan diriku sebelumnya lebih sehat. Kalau begitu sepertinya ada benarnya juga. Memang, lagi pula aku pasien koma. Baru saja pulih. Tulisan yang tidak lancar juga bisa dimengerti. Kau mengada-ada. Meskipun kau baru sembuh dari sakit keras saat itu. Lalu sekarang? Berani menandatanganinya sekali lagi di depan semua orang? Apa yang tidak berani? Sekarang kau tahu takut? Terlambat. Keangkuhanmu barusan itu. Ayo, tanda tangani. Nona Lin, saksikan aku menandatanganinya. Ah, ini. Bagaimana dengan catatan yang ditandatangani ini? Ketahuan kan? Penipuan identitas. Menipu dengan berpura-pura menandatangani kontrak. Dengan semua tuduhan ini, kamu bisa dipenjara seumur hidup. Ini cukup untuk membuatmu meringkuk di penjara sampai mati. Tuan Zhao, sepertinya pesanan kali ini perlu saya tanda tangani dengan Anda. Kurasa tidak juga. Maksudmu apa? Bagaimana mungkin? Ada apa, Bu? Bagaimana bisa catatan ini persis sama? Yang mulia, sebelumnya saya menggunakan catatan wanita yang saya teliti selama 2 minggu. Bagaimana bisa terlihat seperti catatan wanita? Ini tidak mungkin. Pasti dia yang memalsukan. Orang yang membawa catatan sebelumnya itu meminta saya untuk menandatangani. Untuk membuktikan diri, itu juga tugasmu. Sekarang, hasil perbandingan membuktikannya. Ini sudah terbukti. Oh, saya mengerti. Kamu berani menyamar jadi Liu Uming. Ini membuktikan kau sudah menyelidikinya sejak lama. Hanya meniru catatannya saja. Sangat mudah. Beri aku beberapa hari. Aku juga bisa menulis tanda tangan yang persis sama. Kakak Li yang benar. Catatan bisa ditiru. Tapi aku tahu ada satu hal yang tidak mungkin kau lakukan. Kalian semua mungkin belum tahu. Hantu sejak kecil memang punya alergi. Kalau alergennya biasa saja, tidak masalah, tapi alergen hantu itu sangat parah. Alerginya termasuk alergi khusus. Sebabnya apa? Ini maltosa. Oh, aku ingat. Lin Yuning sejak kecil alergi terhadap malt. Jadi dia hanya bisa makan nasi dari kecil hingga sekarang. Alergi terhadap gula maltosa, dan punya kondisi tubuh seperti itu. Ini pertama kali saya mendengarnya. Alergen seperti ini sangat khusus. Selain keluarga Lin, tidak ada yang tahu. Saya yakin kamu mengetahuinya sebelum berpura-pura menjadi dia. Pasti tidak terduga. Tapi ini tidak bisa dihentikan. Dasar pelacur bau. Tadi bukannya tidak mengakui kalau kamu itu palsu? Kalau begitu makanlah. Aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan. Ibu tiri masih ingat aku alergi apa? Sungguh perhatian. Tapi karena kalian tahu saya alergi terhadap malt. Kalian harusnya tahu bahwa alergi saya bisa berbahaya bagi nyawa saya. Sekarang kalian memaksa saya untuk makan malt ini. Apakah ini untuk membuat saya mati perlahan?
Atau kalian ingin membunuh saya saat ini juga? Bahan-bahan ini, paling-paling hanya bisa kalian coba. Saya tidak akan memakannya. Tapi ini sudah cukup. Karena boneka itu meniru artefak masa depan. Tentu saja kau juga bisa memilih untuk tidak memakannya. Asal kau mengakui bahwa kau menyamar sebagai wanita. Aku bisa mengabaikan semuanya. Sepertinya kau masih takut memakannya. Tentu saja. Perihal noni ini, dia tidak mungkin memalsukannya. Kau. Perempuan jalang ini. Apa dia benar-benar Li Yingying? Sama sekali tidak mungkin. Lihat dia, tidak alergi. Aku mengelola Li Group selama ini. Selalu percaya. Itu palsu selamanya. Sekarang kau masih punya alasan apa lagi? Jangan terlalu sombong. Hanya dengan kemampuanmu, kau berani menyamar sebagai Lin Youling? Panggil orang, bawa penipu ini keluar. Nona Yun, apa kau? Tunggu. Ada apa? Masih ingin mengelak? Bagaimana kamu tahu? Benar-benar seperti bebek mati yang berbicara. Apakah kamu pikir kami tidak bisa melihat kalau kamu alergi? Apakah kita semua buta? Maaf. Kamu benar-benar tidak melihatnya. Sebenarnya aku memang alergi terhadap Ma-nya. Tapi aku tidak bisa menyebutmu begitu, coba lagi. Tapi itu alergi. Ini benar-benar alergi. Dilihat dari sini, memang alergi. Ini tidak mungkin. Apa itu yang kamu gantung di toko? Aku dan adikku memelihara kucing yang sama. Bahkan golongan darah kami pun sama. Apalagi soal alergi dan kondisi alerginya. Sekarang kau masih ragu bukan ini? Maafkan saya, Tuan Muda Zhao. Saya telah membuatmu tertawa. Sekarang kita bisa melanjutkan penandatanganan kontrak. Silakan, Nyonya. Laporan telah sampai. Saya akui tadi memang berhasil menyesatkan kita semua. Tapi sayang sekali, beberapa hal bisa direbut. Sedangkan beberapa hal lainnya. Misalnya DNA ini. Laporan perbandingan darah. Ini adalah bukti yang paling dapat diandalkan. Hal yang paling meyakinkan. Mungkin kau lupa. Sebelum ini, ketika Lin Yunian dirawat di rumah sakit menyimpan darahnya. Dan laporan ini saya buat dengan membandingkan darahmu. Hanya DNA Mu yang cocok dengan darah yang tumpah di rumah sakit oleh Lin Yuling. Sama persis. Baru kamu bisa jadi Lin Yuling. Dia cuma peniru. Mana mungkin cocok sepenuhnya? HMPH. Bukti yang tak terbantahkan. Kau tak bisa lari. Kecuali jika kau sekarang berlutut dan memohon padaku. Kami bisa mempertimbangkan untuk mengurangi waktu hukumanmu. Sister Lu, kita sudah pernah menjadi suami istri sebelumnya. Kenapa kau tidak ingin aku benar-benar menjadi wanita sejati? Jangan pura-pura, sudah di ujung maut masih saja menghina. Tuan Zhao, Anda adalah inisiator dari acara ini. Jika begitu, mohon baca hasil laporan ini. Kecocokan darah antara Tui Hang dan Lin Youning adalah tapi persahabatan. Apa? Ini tidak mungkin. Untungnya, sebelumnya saya mengubah darah adik saya menjadi darah saya sendiri. Hanya dengan cara ini. Masih terlalu hijau. Ini tidak mungkin. Nyonya, saya mengumpulkan kalian semua hari ini untuk penandatanganan kontrak. Bukan untuk melihat bangunan keluarga Lin kalian itu. Tadi itu sudah berulang kali. Saya sudah sangat memberi kalian muka. Jika kalian terus saja mengacau, saya terpaksa akan menyuruh orang mengusir kalian. Semua ini kamu yang lakukan, kan? Ibu tiri, kamu benar-benar salah paham tentang saya. Saya tidak tahu kenapa kamu terus mengatakan saya adalah yang palsu. Apa karena saya anak kandungmu? Apakah itu berarti saya bahkan tidak punya hak untuk mewakili anak kandung orang lain? Ibu tiri ya tetap ibu tiri. Siapa yang bilang tidak? Kelihatannya kamu hanya ingin anak kandungmu yang menandatangani kontrak.
Kalian ngomong apa sih? Ibuku bukan orang seperti itu. Siapa yang mengganggu upacara penandatanganan ini? Silakan tinggalkan tempat ini. Gimana ini? Nona Lin, penampilanmu yang tenang dan percaya diri hari ini membuatku yakin bahwa aku tidak salah memilih orang untuk kerja sama ini. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga kita bisa terus bekerja sama di masa mendatang. Pesanan senilai ratusan miliar sekarang sudah ada di tanganku. Menurut kesepakatan sebelumnya, apakah saya bisa menjelaskan tentang grup makanan? Mengelola sebuah perusahaan bukanlah hal yang mudah. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh grup Lin? Apa maksudmu dengan perkataan itu, Xiao Fang? Ibu, perusahaan tidak bisa memberikannya kepadanya. Nyonya, begitu perusahaan ini dikuasai olehnya, ketiga kita akan dikeluarkan. Kamu masih memaksaku untuk berpisah. Saya adalah putri sulung keluarga Lin. Grup Lin didirikan oleh orang tuaku dahulu. Saya hanya menjalankan wasiat ayah saya dan mengambil hak saya, itu saja. Apa yang pantas kau dapatkan? Tanpa ibuku, kau sudah mati kelaparan sejak lama. Sudahlah, sekarang kau merasa sudah dewasa, dan meminta saham. Kau memang anak durhaka yang tidak tahu berterima kasih. Perusahaan ini seharusnya diberikan kepada orang yang lebih berkontribusi dan lebih pantas untuk Lin. Maksudmu aku tidak pantas? Apakah itu pantas? Kau sendiri tidak tahu? Selama ini, aku sudah sekian lama di keluarga Lin. Kau di perusahaan hidup enak dan mewah. Memboroskan uang keluarga Lin. Cukup, Lin Youling. Aku akan mengembalikan saham yang menjadi milikmu. Tapi, apakah kau mampu mengelola Lin? Bukan hanya saya yang bisa memutuskan ini. Masalah ini sangat penting. Butuh nyawa para pemegang saham lain. Benar. Harus disetujui oleh semua pemegang saham. Jangan kira hanya dengan mendapatkan pesanan ini kamu bisa meyakinkan mereka yang mendukungmu jadi ketua. Meyakinkan itu urusanku. Tidak perlu gaya-gayaan darimu. Baik, saya akan segera mengadakan pertemuan. Mengenai apakah kamu bisa mendapatkan dukungan dari pemegang saham lain. Yuran? Adikmu ada di dalam. Masuklah, lihatlah. Terima kasih, kakek direktur. Kalian semua benar-benar merebut nyawa orang. Cepat masuklah. Aku kira kau akan hidup bahagia di keluarga Lin. Akan menjadi seorang nona yang diidam-idamkan semua orang. Tidak kusangka. Tapi hari ini aku mengambil semua saham milikmu. Tapi ini belum cukup. Jauh dari cukup. Aku harus membuat semua orang yang menyakitimu membayar harga termahal. Langit yang gelap. Cacing sungai terbang. Adik perempuan, kamu bernyanyi paling merdu. Yuran, sepertinya sudah saatnya untuk kembali. Kamu tidak bisa terlalu lama tinggal di sini. Apakah semuanya yang kamu persiapkan sudah siap? Tenang saja, Bu. Semua sudah siap. Tanpa kamu, hari ini aku ingin melihatnya. Apa yang kamu ambil dari tanganku adalah
Lin Yaoning, apa hakmu untuk duduk di sini? Sepertinya kalian sekali lagi tidak berniat untuk menepati janji. Seseorang yang tidak pernah terlibat dalam urusan perusahaan berani mengambil alih perusahaan. Ini benar-benar omong kosong. Aku sarankan padamu, segera keluar dari sini, agar nanti tidak malu. Kalian berdua sebelumnya belajar menjahit ya? Pandai sekali menjahitnya. Kupanggil kau Nona, benar-benar menganggap dirimu penting ya? Rapat pemegang saham Liaoning bukanlah tempat di mana siapapun yang pandai bicara bisa menang. Kau benar-benar mengira bisa membuat masalah besar ya? Kuharap nanti kau masih bisa tertawa. Sekarang semua sudah hadir. Apakah rapat Dewan Direksi bisa dimulai? Tapi sebelum dimulai, saya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Grup Lin didirikan oleh suami saya, Lin Shenhua, sesuai dengan wasiat sang pendiri. Perusahaan akan diserahkan kepada Lin Yaoning setelah ia berusia 24 tahun. Jika Anda ingin mengambil alih grup Lin, tidak masalah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, perusahaan hanya bisa diberikan kepadamu. Apa maksudmu? Sudahlah, jangan pura-pura lagi, kau sudah ketahuan. Identitas aslimu sudah kami selidiki dengan jelas. Kau sebenarnya bukan Lin Yaoning. Kau kira bisa menipu kami sekali? Masih bisa menipu kita untuk kedua kalinya? Apa ini? Orang ini palsu. Bagaimana mungkin? Jangan sembarangan bicara seperti itu, Mu Jian. Apakah itu sembarangan? Nanti. Agar aku tidak mengambil alih perusahaan. Kalian benar-benar telah berusaha keras dan merencanakannya dengan cermat. Kau masih keras kepala meski sudah terpojok, ya? Lalu jelaskan ini. Kenapa dalam video itu kau berpura-pura menjadi pembantu dan masuk rumah keluarga Lin? Sebenarnya tujuannya apa? Kenapa kau harus menyamar sebagai siapapun? Kenapa harus menyamar sebagai Lin Yaoning? Kau pikir hanya dengan merubah penampilanmu agar mirip dengannya, kau bisa berhasil? Tertawa. Aku sudah bilang, jika kita tidak bertemu lagi, itu berarti orang dalam video itu benar-benar bukan orang yang aku kenal. Lagi pula, apakah kamu pikir orang-orang akan percaya pada sebuah video yang asal-usulnya tidak jelas dan sulit dibedakan antara yang benar dan yang palsu? Benar, kalau hanya mengandalkan sebuah video saja. Memang tidak bisa membuktikan keberadaan Nona Lin. Karena kamu menunda waktu dan membingungkan orang, kamu bisa membuat yang salah terlihat benar. Jangan bermimpi. Saya sarankan kamu segera berhenti, keluar dari keluarga Lin. Saya bisa tidak menuntutmu atas tuduhan penipuan dan pencurian harta dengan menyamar. Berhenti. Kalian yang mengambil tempat orang lain ini tidak akan berhenti juga? Kenapa saya harus berhenti? Bajingan. Kamu kira saya tidak bisa mengungkap identitas aslimu? Ayo, panggil orang. Karena kamu bersikeras mengatakan bahwa kamu tidak punya wanita, maka kita akan lakukan tes DNA di sini. Nanti kebenarannya akan terbukti, kan? Apakah kamu berani? Lihat saja raut wajahnya yang ragu-ragu itu. Jangan-jangan dia ketakutan? Hahaha. Kan sudah kukatakan. Dia itu penipu. Karena kalian begitu yakin. Aku bukan Ling Min. Bagaimana kalau kita bertaruh besar? Hanya dengan kamu seorang penipu. Ingin bertaruh besar? Benar. Berani? Aku tidak takut selama aku benar. Apa yang tidak bisa aku hadapi? Sebenarnya, rapat pemegang saham hari ini memang untuk mengumumkan aku menerima Lin Si. Jika aku kalah, terserah kalian bagaimana mengatur. Tapi jika saya menang, Lin tidaklah sebuah lembaga amal. Tidak memberi kelonggaran, kalian harus mengundurkan diri secara sukarela. Hantu Lin yang sesungguhnya ada di tangan kami. Kalau mau bertaruh, saya tidak takut dengan penipu seperti kamu. Namun, karena sudah bertaruh, kita tidak bisa hanya bertaruh ini. Jika kau kalah, itu membuktikan kau bukan Lin Yaoning, melainkan seorang wanita murahan yang serakah dan tidak mengenal cara. Murahan itu maksudnya wanita murahan. Nanti kau harus berlutut di depan gerbang seluruh gedung Lin Group.
dan berteriak kepada setiap orang bahwa aku adalah wanita murahan. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu berteriak tanpa imbalan. Aku akan memberimu uang. Teriak saja, 10.000 yuan. Urusan ini jauh lebih menguntungkan daripada kamu menyamar sebagai orang lain. Baik. Omong kosong tanpa bukti. Huruf ini. Hasil tes DNA semuanya akan keluar 5 menit lagi. Mohon menunggu sebentar. Nanti saat seseorang berlutut, jangan lupa untuk berfoto sebagai kenang-kenangannya. Lagi pula, pemandangan seperti ini jarang sekali bisa dilihat. Kalau saya jadi kamu, saya akan segera mengaku sebagai orang palsu, sebelum hasil tes keluar. Lalu segera pergi. Kekayaan besar keluarga Lin bukanlah sesuatu yang bisa diincar oleh seorang badut seperti kamu. Nona Lu. Jika salah, harus mengakui. Jika dipukul, harus berdiri tegak. Jika setiap kali dipukul kamu tidak ingat rasa sakitnya, maka pukulan ini sia-sia. Kamu pembohong. Apa yang kamu pura-pura? Kakak Lujian, tidak ada gunanya berbicara dengan orang seperti dia. Aku masih ingin melihatnya berlutut. Benar, sebentar lagi pasti akan ada yang menderita. Tidak benar, Suyan. Aku sudah menggantinya. Tapi kenapa mereka terlihat sangat percaya diri? Mungkinkah? Laporan psikologis sudah keluar. Tunggu. Ada apa? Sekarang pikirkan. Menyesal sudah terlambat. Bacakan hasilnya. Berdasarkan laporan DNA terbaru, hasil tes menunjukkan bahwa sampel darah wanita ini dan sampel darah Lin Yuning dibandingkan adalah. Berdasarkan laporan DNA terbaru, hasil tes menunjukkan bahwa sampel darah wanita ini dan sampel darah Lin Yuning dibandingkan adalah wanita jahat. Kali ini kamu pasti mati. Sangat cocok. Bagaimana mungkin? Bukan, kali ini yang digunakan untuk berdoa adalah cara baru yang dipelajari Lin Ruolin dulu. Berdoa, bagaimana bisa sangat cocok? Ceritakan. Apa sih yang kamu lakukan? Saya bisa menggunakan cara apa? Peralatan medis semuanya kalian yang bawa. Pada saat identifikasi kali ini, semua tulang dan pembuluh darah juga diawasi sepanjang waktu. Bukankah kamu bilang sudah menemukan wanita yang asli? Sebenarnya apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Saya akan telepon untuk memastikan. Halo. Bukankah kau harus mengawasinya? Orang itu di mana? Lu Xiao? Orang itu ada di sampingku. Apa? Ada di sampingmu? Apa katamu? Tidak mungkin. Cepat bawa orang itu kemari. Cepat. Ada apa? Masih ada masalah lagi. Kamu sebenarnya siapa? Aku yang memanfaatkanmu itu. Aku yang kalian dorong ke dalam air. Orang ini, kok bisa mirip banget sama Lin Yuning? Sial, kenapa bisa ada dua Lin Yuning? Lihat dengan jelas. Inilah putriku yang sebenarnya. Lin Yuning. Dan dia. Penipu. Adik, itu benar-benar kamu. Adik. Apakah itu berarti? Aku ingat sekarang. Lin Runing memang kembar identik. Tapi kebakaran 20 tahun yang lalu. Hanya dia yang selamat. Apakah kakaknya juga selamat saat itu? Kamu bilang apa? Yun Yuan, aku kakaknya. Aku Liuran. Lihat kakakku. Akhirnya aku menemukanmu.
Adik, kamu sudah bangun. Yuran, kamu sedang diikuti. Terima kasih telah membantu saya menemukan kakakku. Tapi sekarang, kalian harus menepati janji untuk membantu. Bukan masalah bisa atau tidak. Bagaimana dengan Mama? Mama itu kamu. Semua ini karena kamu menipuku. Kalian sudah lama tahu kalau Lin Youran ada di tangan kami, kan? Makanya kamu sengaja mengajukan taruhan itu, betul? Ibu tiri, kamu ngomong apa sih? Aku nggak paham sama sekali. Tapi, di sini ada orang-orang yang dulu bersama orang tuaku membangun kekuasaan. Aku yakin mata mereka tajam. Para paman sekalian, aku tumbuh besar di hadapan kalian. Aku juga tahu betapa susah dan payahnya kalian semua dulu mengikuti orang tuaku membangun kerajaan bisnis ini. Hari ini, aku dan kakakku berdiri di sini, tepat untuk meneruskan keinginan mereka. Memimpin Lindsay Group menuju masa depan yang lebih gemilang. Aku umumkan, mulai sekarang kami berdua bersaudara perempuan akan bersama-sama mengelola Lindsay Group. Mereka berdua adalah putri dari ketua dewan direksi senior. Mengelola perusahaan ini juga adalah hal yang wajar. Ya, lihat saja wibawanya. Memang ada sarapan pagi ketua dewan direksi dulu. Grup Lin adalah perusahaan yang dibangun orang tua kalian dulu. Kekuasaan itu seharusnya jatuh ke tangan kalian. Saya mendukung kalian. Terima kasih semuanya. Nantinya kami bersaudara perempuan akan memenuhi harapan semua orang. Memimpin grup Lin untuk berkembang dengan stabil. Maka sekarang saya akan mengumumkan tugas kepegawaian pertama saya setelah menjadi ketua dewan direksi. Permohonan pengunduran diri kalian bertiga, saya langsung setujui. Permohonan pengunduran diri kalian bertiga, saya langsung setujui. Kakak ipar. Saya tahu saya salah. Meninggalkan keluarga Lin, saya tidak akan punya apa-apa lagi. Kakak ipar, demi pernikahan kita dulu. Beri aku kesempatan sekali lagi. Jangan bertobat. Pergilah ke tempat lain. Tempatku bukan tempat pembuangan sampah. Nyonya, setelah bertahun-tahun, apakah kamu tidak memiliki sedikit pun perasaan padaku? Selama ini, orang yang kucintai hanya kamu seorang. Benarkah? Lalu, siapa itu Ling Mangge? Dia yang menggoda aku. Dia cemburu karena tubuhmu bagus. Dan penampilanmu juga bagus. Jadi dia menggoda aku. Aku mengakui itu kan, Ker. Kak, kamu ngomong apa sih? Kamu anggap aku apa? Sekarang aku pacarmu. Nona Lin, makan boleh sembarangan. Jangan sembarangan bicara. Percaya atau tidak, aku bisa laporkan kamu karena fitnah. Kamu siapa sih? Kamu itu perempuan rendahan ini. Dia sengaja menggoda aku. Menghasut hubungan aku dengan Yuning. Bikin aku sekarang kehilangan segalanya. Kau brengsek. Kau jelas-jelas bilang kalau orang yang kau benar-benar cintai adalah aku. Sebelum berbohong, lihat dulu dirimu sendiri di cermin. Mau bentuk tubuh, tidak punya. Mau wajah, tidak punya. Dengan apa kau bilang aku menyukaimu? Kau sendiri juga bukan barang bagus. Waktu itu Ding yang perempuan jatuh ke air. Kalau bukan karena kau mengatakan tidak boleh tentang Fan Ke. Diam kau. Jangan bicara omong kosong di sini. Pernahkah kau mendengar pepatah ini? Mulutmu harimaumu. Bagaimana berani berbuat tapi tidak berani mengakui sebagai suami yang makan enak dari istri putri raja? Kucing malam. Anak yang lembut, katanya. Memang benar, pelacur cocok dengan anjing. Selamanya. Permaisuri, dengarkan penjelasanku. Anak itu pasti kamu. Pasti kamu. Keluar mencari kesenangan. Tak tahu hamil anak haram dari pria liar mana. Kamu ingin aku jadi pahlawan emas, ya? Sia-sia, bajingan kamu. Aku bilang padamu. Sejak awal aku suka dia.
Aku mencintainya, hanya ada satu orang yang bisa memiliki dia. Lu Jing, kamu gila, ya? Lu Jing. Halo, halo. Saat aku berkuasa dan berpengaruh, aku seperti anjing yang menjilatmu. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Kamu hanya mau makan sate. Lin Yaoning, jangan terlalu cepat merasa senang. Lin Jing, dia sama sekali tidak mencintaimu. Yang dia cintai adalah aku. Dia hanya mencintaiku. Jangan lupakan anakmu dulu. Ah, kakak. Kakak Qin memperingatkanmu, jika kamu berani bicara lagi sepatah kata pun, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu di sini. Pulang saja. Pulang. Ah. Xiu Ming. Dengarkan aku, penjelasan tentang anak itu. Anak itu benar-benar bukan anak saya. Lu Jin. Kamu tahu siapa yang paling membuat saya jijik. Tapi ini benar-benar bukan pengkhianatanmu. Yang membuat saya jijik adalah ketika saya tahu, kamu masih dengan tegas mengatakannya. Melakukan hal yang paling kotor. Tapi masih berdiri di puncak moral dan memuji diri sendiri. Kamu benar-benar menghayati kata, jikeji, ini dengan sempurna. Kak, sekarang tuntutan publik sudah kami ambil kembali. Orang-orang yang pernah menyakitiku juga sudah diusir. Mengapa aku masih merasa tidak bahagia ya? Mungkin karena orang dan kejadian yang kamu dengar, lihat, dan alami semakin banyak. Pemahamanmu juga semakin banyak. Atau mungkin kamu menjadi semakin matang. Hidup memang begini. Semakin banyak hal yang kamu mengerti, semakin kamu kehilangan kebahagiaan yang seharusnya dimiliki pada usia ini. Tapi aku masih belum mengerti. Padahal kita tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa mereka harus menyakiti kita? Ada siang, pasti ada malam. Ada cahaya, pasti ada bayangan. Karena itu, jika ada orang baik, pasti ada orang jahat. Tapi apakah orang baik harus selalu dibully? Apakah mereka pantas ditikam oleh mereka? Karena kita terlalu polos dan baik hati. Setelah kita terluka, semuanya langsung baik-baik saja. Tapi juga bisa dibilang kita terlalu lemah. Sebenarnya dunia ini seperti sebuah cermin. Sebelumnya kita selalu hidup di depan cermin itu. Memang benar bahwa orang baik pasti akan mendapat balasan baik. Tapi mungkin hanya kita yang melihat sisi lain dari cermin ini. Barulah kita benar-benar memahami dunia ini. Sisi lain dari cermin. Saat kau mengusir Lu Jian dan yang lainnya dari Li Group di rapat Dewan Direksi sebelumnya, bagaimana perasaanmu? Hampir tidak ada. Mungkin inilah yang belum pernah kita sentuh. Sisi lain dari cermin. Kamu harus ingat. Perasaan aman yang datang dengan meminta bantuan tidak ada artinya. Kita harus menjadi rasa aman itu sendiri. Jangan terlalu berpikir. Jadilah dirimu sendiri saja. Kembali istirahatlah dulu. Kiki masih ada yang harus dikerjakan. Tidak benar. Cepat angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Yo Uning. Yo Uning. Yo Uning. Tidak ada orang. Selamat, kamu mendapatkan kesempatan untuk memilih satu dari dua pilihan. Perusahaan atau adikmu, mana yang akan kamu pilih? Saya sedang menunggu jawabanmu di gudang terbengkalai di pinggiran kota. Liu Ning. Liu Ning. Dokumen transfer saham grup Lin sudah ada di tanganku. Kamu bisa keluar sekarang.
Iya. Tidak perlu. Ternyata benar. Kamu, Nona Lin. Sepertinya kamu sudah membuat pilihan antara dua opsi. Apakah kamu benar-benar bersedia mengorbankan seluruh grup Lin untuk nyawa adikmu? Lepaskan dia. Aku tenang. Dia aman di sini bersamaku. Kakak, berhenti. Aku bilang, pilih salah satu. Apa yang kamu lakukan ini tidak terlalu tidak bermoral? Kunci seperti ini, aku bisa memberikannya. Pembicaraan Nona Lin tetap saja menyebalkan seperti biasa. Tapi kamu juga harus lihat ini di mana. Kamu pikir ini rapat pemegang saham sementara milikmu? Baiklah. Semua hal yang terjadi sebelumnya adalah aku yang melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan adikku. Lujian, kalau kamu ingin balas dendam, cari aku saja. Jangan ngomong begitu. Sekarang sudah punya ibu hahaha. Cari kamu. Boleh juga. Aku suruh kamu angkat dan tusuk diri sendiri. Kenapa? Takut ya? Masih tidak mau. Aku suruh kamu ambil dan tusuk. Aku suruh kamu ambil. Ada apa? Tidak berani. Masih tidak mau. Aku suruh kamu ambil dan tusuk. Oke. Direktur Hu. Aku masih memegang kepalaku. Hahaha. Cukup seperti ini? Cukup? Nona Lin. Kau tidak sepolos itu, kan? Ah. Karena sekarang aku tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Lalu apa yang kau mau aku lakukan? Berlututlah. Berlututlah kau di hadapanku. Aku masuk. Berlututlah. Merangkaklah perlahan kemari. Berikan surat pengalihan saham padaku. Selama ini menjadi anjing keluarga Lin kalian. Bukankah kalian sangat senang? Sekarang kau adalah anjingku. Aku menyuruhmu merangkak seperti anjing. Kemari. Berlututlah. Baiklah, berlututlah. Pelan-pelan, ambilkan surat saham itu untukku. Aduh. Huang Youran. Tidak disangka. Kamu juga bisa seperti ini. Dulu bukannya kamu sangat sombong? Bukannya kamu sangat angkuh? Sekarang perusahaan ini juga milikmu. Kamu bisa melepaskan aku. Bisa kok. Tentu saja bisa. Ngomong apa sih ini? Maaf ya. Aku cuma bikin kamu pilih salah satu. Tidak bilang aku setuju kok. Sebenarnya aku harus gimana lagi? Kau baru bisa melepaskannya. Kurasa sekarang perkataanku tak berarti lagi. Aku sudah berjanji. Maka serahkan pada orang lain. Maksudmu apa? Jika kau tak segera keluar, aku benar-benar akan membunuh Sandera. Kakak Men. Kok kau terkejut melihatku? Saya hanya tidak menyangka dia akan bersikap seperti itu terhadap saya sebelumnya. Kamu masih bisa mengikuti? Tidak ada musuh yang abadi. Hanya ada kepentingan yang abadi. Benar. Yang saya inginkan adalah orang. Dan saya inginkan uang. Saya inginkan uang. Aku butuh banyak uang. Grup Lin milikku. Mulai hari ini aku adalah pemimpin grup Lin. Hahaha. Hah.
Ah, aku. Ah, bukankah kau beberapa hari lalu bilang, asalkan aku yang menculik, kau akan membuatku menjadi ketua dewan direksi grup sejarah. Lu Jian, kau ini manusia yang tidak tahu berterima kasih. Menge sangat mencintaimu, bahkan sampai mengandung anakmu. Lalu kau tidak hanya membunuh anaknya, tapi juga membuatnya tidak akan pernah bisa hamil seumur hidupnya. Benarkah kamu pikir bisa lari dengan uangmu? Bermimpi. Dari awal hingga akhir, kamu hanya anjing peliharaan keluarga Lin. Ketika anjing ini mulai menggigit tuannya, itu adalah saat kematianmu. Seekor anjing. Aku hanya anjing keluarga Lin. Ji Siwei. Ji Siwei, kalian siapa? Apakah orang baik? Yun Youran terpisah dari adikmu lebih dari 20 tahun yang lalu. Ibumu meninggal dalam kobaran api. Mungkin dia benar-benar tidak menyukaimu. Itu kecelakaan, kan? Apa yang kamu katakan? Pembunuh sejati. Mempunyai cacat, pasti mati. 20 tahun yang lalu, itu kamu. Benar. Kenapa? Karena ini adalah hutang yang ayahmu harus bayar padaku. Apa maksudnya? Lin Youran. 20 tahun yang lalu kita pernah bertemu. Mungkin kamu sudah lupa. Pernah bertemu denganku. Waktu itu, ayahmu sudah menjadi pengusaha yang sukses dan berpengalaman. Sedangkan aku hanya karyawan kecil di perusahaannya. Hari itu aku melihat ayah dan ibumu tertawa bersama di depan pabrik. Berpikir begini. Jadi kamu demi Jess. Tolong berhentilah, kasihanilah aku. Lalu godalah aku. Kemudian sukses untuk naik posisi, kan? Kenapa? Iya. Semua orang bilang aku adalah selingkuhan yang naik posisi. Tidak tahu malu. Lalu, apakah kalian tahu kenapa aku menjadi selingkuhan? 20 tahun yang lalu, ayahmu merampok saya. Karena 20 tahun yang lalu, ibumu memperkosa saya. Ibu, apa yang kamu katakan? Sejak kejadian itu, dia mengancam saya untuk harus bersama dia. Tidak mungkin. Ayahku tidak akan melakukan hal seperti itu. Ayahku bukan orang seperti itu. Benar. Di depan semua orang, dia selalu tampak sopan dan terpelajar. Hingga aku hamil anaknya. Kamu tahu, pada zaman itu, apa arti Wei Huijuan? Apakah kamu tahu? Dia tidak hanya tidak memberiku penjelasan, dia bahkan ingin membunuh anakku. Aku bisa. Bagaimana dia bisa membunuh anakku? Agar setelah anakku lahir, dia tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Aku harus mendapatkan kejelasan. Malam itu, aku pun membakar api. Dengan santai. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku. Ternyata begini. Ternyata keluarga Lin kalian seperti ini. Jelas-jelas itu adalah dosa yang kalian buat sendiri. Kenapa kami, ibu dan anak, yang harus menanggungnya? Kamu dan adikmu hanyalah dua makhluk malang yang kehilangan ibu kandung. Kenapa? Kenapa kalian bisa begitu sombong menindas kami?
Kalian semua pantas mati. Pantaskah? Apa? Ibu. Ibu. Apa? Kenapa kamu harus melindunginya? Anak bodoh. Ibu bukan melindunginya. Ibu melindungimu. Ibu tidak bisa melihatmu menghancurkan dirimu sendiri. Ibu. Ibu, jangan bicara. Kau akan segera datang, kan? Kau akan segera datang, kan? Nak. Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak sakit. Ibu telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupku. Kau adalah anakku satu-satunya, anak. Aku tidak bisa melihatmu terus salah langkah. Sepanjang hidupku, aku telah mengorbankan segalanya untuk balas dendam. Aku kira balas dendam bisa mengisi kekosongan di hatiku. Tapi pada akhirnya, aku sadar itu hanya memperpanjang kebencian dalam diriku. Tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Mango. Ibu berharap kamu bisa hidup dengan baik. Kamu seharusnya memiliki hidupmu sendiri. Jangan karena kesalahanku kamu menempuh jalan yang salah. Ibu akan menjadi bintang di langit menemanimu. Ahahaha. Aha, aku tidak mau. Baiklah, aku salah. Jangan pergi. Aku mohon, jangan pergi, oke? Aha. Ah ah. 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 Ibu, lihatkah ibu? Akhirnya aku menemukan Yuni. Kami bersaudara perempuan kembali bersama. Arwah ibu bisa tenang sekarang. Kakak juga membantuku mengalahkan orang-orang jahat itu. Sekarang tidak ada yang berani mengganggu kami lagi. Perusahaan yang Anda dirikan dulu, sekarang sudah kami ambil kembali. Sebelumnya itu salah saya. Saya kehilangan adik. Tapi tidak akan terjadi lagi mulai sekarang. Saya akan selalu berada di sisinya. Tidak akan membiarkan dia terluka lagi. Ibu, selama bertahun-tahun ini, kami akhirnya berkumpul kembali sebagai sebuah keluarga. Semua yang saya kehilangan tahun itu, sekarang harus saya perbaiki sendiri.